Viral, curhatan lama Emeril Khan Mumtaz alias Eril di blog pribadinya emerilkhan.blogspot.com dalam autobiografinya yang ditulis 8 tahun lalu ketika Eril masih SMA. Pada tulisannya, Eril mengungkap keinginannya untuk menjadi petualang, menyukai olahraga sepak bola dan renang, juga menulis soal ia dan orang tuanya pernah tinggal di Amerika dan Hong Kong. Lantas, apa alasan Eril hobi sepak bola dan berenang? Dan apa klub sepak bola dan pemain bola favoritnya? Apa yang membuat Eril bangga pada orang tua dan sangat mencintai keluarganya? Sementara itu, di tengah selimut duka keluarga Ridwan Kamil atas meninggalnya Eril, karangan bunga ucapan turut berbelasungkawa tampak membanjiri di sekitar kediaman Kang Emil di Bandung. Ada sekitar ribuan karangan bunga berjejer dengan berbagai ucapan ikut berduka cita yang beragam. Diakui penjual kembang, omset penjualan karangan bunga mereka bahkan naik hingga 70% pasca Eril dinyatakan telah meninggal dunia. Benarkah para penjual karangan bunga meraup untung hingga belasan juta dalam sehari? Di sisi lain, Ridwan Kamil juga memborong 2 gerobak bakso untuk mentraktir warga Bandung yang ikut takziah di rumahnya kemarin. Penjual bakso yang kebagian rezeki tidak menyangka bahwa di tengah dukanya, Kang Emil masih mau berbagi rezeki dengan rakyat jelata. Lantas, seperti apa kesaksian Cak Gatot yang sudah 20 tahun menjajakan baksonya di kawasan Gedung Pakuan? Seperti apa sosok Kang Emil di matanya? Dan seperti apa pula kisah Cak Gatot soal Eril yang pernah dilihatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya almarhum Emeril Khan Mumtaz alias Eril yang tenggelam di Sungai Are, kota Bern, Swiss, ramai menjadi sorotan dan juga pemberitaan. Rupanya membuat blog almarhum Eril yang diunggah 8 tahun lalu justru kini kembali ramai diperbincangkan netizen. Tulisan yang diunggah oleh emerilkhan.blogspot.com pada tanggal 15 Oktober 2014, di mana saat itu Eril masih SMA, berisi tentang autobiografinya dalam bahasa Inggris. Saya ingin menjadi petualang dunia. Sebab ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu mengajak saya mengunjungi berbagai tempat di berbagai belahan dunia. Saya tinggal di Amerika saat saya masih kecil. Saya tinggal di sana hingga saya berusia 3 tahun. Ayah saya bekerja sebagai arsitek di suatu perusahaan di Amerika, sedangkan ibu saya bekerja sebagai guru paruh waktu untuk pelajar Indonesia pada akhir pekan. Ibu selalu membawa saya ke tempatnya bekerja. Kemudian kami pindah ke Hong Kong sebab ayah saya dipromosikan ke sana. Kami tinggal di Hong Kong sekitar 1,5 tahun. Hobi saya adalah sepak bola dan berenang. Saya hobi kedua bidang itu karena sangat menyenangkan dan juga menyehatkan. Klub sepak bola favorit saya adalah Barcelona FC, klub sepak bola di Amerika Latin. Klub sepak bola yang terbaik. Klub ini juara dalam kejuaraan Liga 2012 dan pemain bola favorit saya adalah Lionel Messi. Dia salah satu pemain ujung tombak alias penyerang dalam klub Barcelona FC. Messi pemain yang sangat bertalenta. Saya ingin seperti dia sebab saya ingin menjadi pemain bola kaki yang hebat pada suatu hari. Saya juga suka berenang karena berenang akan membuat Anda tinggi.
Kejadian anak kami itu terduga ada kram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya, di usia yang lagi bagus-bagus badannya. Dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja, tapi kita kan tidak pernah tahu ya. Makanya itu disebut musibah. Dan dalam syariatnya setiap musibah kita harus menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita sungai itu sumbernya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Dalam blognya yang ditulis 8 tahun lalu itu juga, Eril mengungkapkan rasa cintanya kepada keluarganya, ayah, ibu, dan juga adik perempuannya bernama Zara yang saat itu masih berusia 10 tahun. Eril juga bersyukur karena ia hidup dalam keluarga yang bahagia ketika itu. Ibu saya namanya Thalia Paratia. Dia berusia 40 tahun pada tahun ini. Dia kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Parahyangan. Dia bekerja di perusahaan arsitek bernama Urban. Kami tinggal di satu rumah yang sama. Ayah saya bernama Ridwan Kamil. Dia berusia 43 tahun di tahun ini. Dia arsitek yang bertalenta. Dia mendesain banyak gedung di dunia. Dia punya perusahaan arsitek di dekat rumah kami di Cigadung. Tapi tahun 2013 dia terpilih menjadi Bupati Kota Bandung. Saya sangat bangga padanya. Saya punya adik perempuan bernama Zara. Dia berusia 10 tahun di tahun ini. Dia belajar di Sekolah Salman Bandung. Saya sangat mencintai mereka. Jadi kembali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurusi 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan pemimpin seperti saya. Itulah mungkin ujiannya. Seperti kita sekolah, level ujiannya beda-beda. Mungkin ke saya ujiannya soalnya lebih banyak, lebih sulit. Makanya doa saya selalu, ya Allah, saya tidak minta dimudahkan urusan hidup saya, saya minta selalu dikuatkan
punggung dan bahu saya, karena pasti akan mendapati ujian-ujian yang akan besar lagi. Tapi hati kami menjadi ringan dengan melihat doa-doa yang dialirkan tadi, baik yang terekam beritanya maupun yang tidak terlihat, maupun di hati masing-masing yang mungkin terkoneksi karena apa yang kami alami sangat berhubungan mungkin dengan keseharian juga para orang tua kira-kira. Pas saya masuk kerja itu tahun 2007 ya, Ariel itu masih berumur 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Nah, kalau ditanya sosok Ariel, dia itu orangnya sangat mandiri dari kecil. Dia itu masak sendiri di sini, karena dia nggak pernah nyusahin saya yang masak, enggak. Dia belanja ke pasar sendiri, masak sendiri gitu. Viral blog Ariel yang menulis autobiografinya. Seperti apa pula banjir karangan bunga ucapan ikut berbelasungkawa untuk Ridwan Kamil dan keluarga? Benarkah omset penjual bunga di Bandung sampai naik 70% sepekan terakhir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Viral, tulisan Ariel di blognya 8 tahun lalu dan kini menjadi sorotan netizen. Tak kalah menjadi sorotan adalah karangan bunga ucapan belasungkawa masyarakat untuk keluarga Ridwan Kamil yang tengah berduka. Karangan bunga ucapan belasungkawa datang dari mereka yang tidak bisa langsung bertemu Kang Emil di Bandung. Ribuan karangan bunga itu mengelilingi kediaman Gubernur Jawa Barat di Bandung. Karangan bunga bentuk turut berbelasungkawa itu menandakan simpati banyak orang yang ikut berduka. Di tengah duka nestapa yang dialami Gubernur Jawa Barat yang kehilangan putra tercintanya Ariel, tukang bunga justru kebanjiran order membuat karangan bunga ikut berduka cita. Menurut para pedagang bunga, penjualan mereka sejak Ariel dinyatakan telah meninggal hingga beberapa hari ke depan melonjak sangat drastis hingga 70%. Ya, alhamdulillah banyak orderan, meningkat sekitar 70%-an ya. Selain kita juga ikut berduka gitu, kehilangan Ariel gitu. Tapi alhamdulillah juga banyak yang order bunga gitu. Dari hari biasanya yang sekitar paling 4-5 papan. Sekarang kan sehari bisa nyampe 20-30 papan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Senin masih ada yang order. Dari Dubes Jepang, ya, untuk Republik Indonesia ya. Terus kebanyakan dari perusahaan, pejabat. Kalau perorangan yang masuk saya belum ada. Paling kecil ukuran 2 meter 1 meter ini yang 500, ada yang 5,5. Kalau misalkan yang besar ada yang 1 juta sampai 1.700.000. Di lokasi kemarin itu udah lebih dari 1.000 papan. Keuntungannya kisaran sekitar 15 juta. Dari hari Jumat. Ya. Sampai Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
Sampai beberapa hari pasca Eril dinyatakan meninggal pun, penjual karangan bunga di Bandung mengaku masih terus kebanjiran orderan, bahkan minimal sehari 60 karangan bunga ucapan ikut berbelasungkawa pun bisa dibuat. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai sekarang yang udah masuk itu sekitar 60-an. Kayaknya sampai besok masih banyak yang order. Besok masih ada. Kayaknya sampai semingguan masih ada kayaknya yang order. Soalnya dari hari ini juga udah banyak yang nanya. Tapi karena kita stoknya udah mulai habis, stok bunga, stok papan kan udah mulai habis, banyak yang nggak diterima orderannya. Kayaknya sampai hari Kamis masih ada. Masih ada sampai besok kayaknya masih banyak yang order buat Kak Eril. Artinya sampai saat Alhamdulillah. rezeki tukang bunga. Iya, rezeki saya. Ngerasain nggak apa gimana? Ya pasti alhamdulillah banyak orderan meningkat dari hari-hari biasa. Iya, kayaknya bukan warga Bandung aja ya, seluruh Indonesia semua berduka. Makanya banyak dari luar juga kayak gini kan, dari Kalimantan Timur. Terus lihat di sosmed juga kayaknya seluruh Indonesia berduka pakai Eril. Viral banjir papan karangan bunga, ucapan ikut berbelasungkawa untuk keluarga Ridwan Kamil, hingga meraup omset penjual bunga naik 70%. Seperti apa pula aksi Ridwan Kamil yang memborong 2 gerobak bakso untuk mentraktir warga Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Banjir papan bunga ucapan belasungkawa untuk Eril hingga omset penjualan bunga naik 70% di Bandung. Yang juga mengejutkan adalah aksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kemarin mentraktir warga Bandung yang ikut melayat dengan memborong 2 gerobak bakso yang hari-harinya biasa mangkal di halaman gedung Pakuan Bandung. Cak Gatot, penjual bakso yang biasa mangkal di depan gedung Pakuan, mengaku sempat kaget ketika staf dari Ridwan Kamil tiba-tiba mendatanginya dan memborong 2 gerobak bakso. Ya kemarin alhamdulillah kan setiap hari kan di sini gitu ya. Ada ajudannya kan ke sini mau antusias ke masyarakat gitu, mau dibagi-bagiin ke masyarakat gitu. Jadi digratisin gitu. Kalau ke mangkok nggak tahu, kalau mau nggak ngitung mangkok ya ngitung gerobak aja, borongan 900. Ya dadakan juga, sama yang dipanggil yang di dalam gitu. Sama ajudannya gitu. Jadi saya setiap hari di sini gitu. Udah si Mas ke depan sini nanti ada masyarakat yang mau makan bakso gitu. Kan 2 mangkok, 2 gerobak gitu. Kerja sehari-hari juga dorong bakso. Iya. Ini udah berapa lama nih? Kalau aku di sini sudah 10 tahun. Alhamdulillah benar 2 gerobak kemarin di sini. Sampai 2 gerobak sudah habis ya, nggak kan masyarakat kan banyak gitu ya. Jadi kemarin udah nggak nyampe 2 jam udah habis gitu. Iya, langsung habis itu 2 gerobak. Ya kira-kira sekitar 100 mangkokan. Alhamdulillah ya rasanya ya gimana ya, nggak disangka-sangka lah kayak gitu. Jadi terpilih dari Iya. sekian banyak pedagang. Iya, sekian banyak pedagang kayak gitu. Jadi kan yang deket kayak di sini kan cepet gitu, langsung gitu. Cak Gatot, penjual bakso di halaman gedung Pakuan yang diborong baksonya kemarin oleh Ridwan Kamil, mengaku sudah 20 tahun menjual bakso. Namun baru 10 tahun terakhir mangkal di halaman gedung Pakuan Bandung. Diakuinya pula,
bahwa beberapa ajudan Ridwan Kamil sering makan bakso di tempat pangkalannya. Figur Ridwan Kamil yang ia kenal juga tampak ramah dengan masyarakat dengan melambaikan tangan kalau tengah lewat. Dari tempat gerobak baksonya mangkal, ia juga sering melihat almarhum Eril bermain sepeda dan motor di halaman gedung meski ia lihat dari jauh saja. Kalau aku udah mulai tahun 2000, tapi kalau di sini baru sekitar 10 tahunan lah. Jadi Pak Dani, Pak siapa itu? Pak Heriawan, yang pertama itu siapa itu? Yang ketiga itu Pak siapa itu? Pak Dani ya, Pak Dani terus Pak Ridwan Kamil ini. Kalau Eril sendiri saya belum begitu melihat ya kayak Pak Eril. Ya kalau main-main di dalam kayak gini mah sering gitu. Oh itu sering lihat gitu. Kalau main sepeda, apa main-main motor di dalam gitu mah sering gitu. Alhamdulillah berkah gitu. Mudah-mudahan ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kalau menyapa kalau lewat ya lambai tangan gini udah biasa gitu. Itu mangga. Alhamdulillah ya ada barokahnya, mudah-mudahan budak Pak Ridwan Kamil mudah-mudahan diberi kesehatan, beri panggilan yang tempat yang layak gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.